Bismillahirrahmanirrahim. Mati syaratnya tidak harus tua, mati syaratnya tidak harus sakit. Kalau senajan tahu Pak Kiai luwih tua tinimbang Gus Miftah luwih tua, luwih enom daripada Pak Kiai, bisa jadi yang mati Pak Kiai riyen. Bisa jadi. Dan kula niku nak ketemu kali almarhum Mas Didi Kempot niku teng pundi-pundi guyon. Saya sering mengatakan tak dongake nggih Mas Didi Kempot panjang umur. Amin. Tegese wong sak donya mati Mas Didi Kempot urip dhewe ampun ngoten to Gus. Biasa. Karena memang terakhir saya ketemu beliau di Kendal, Mbak Ian ya, di resepsinya Gus Alamuddin, putranya Mbah Dimyati Kendal. Kita juga guyon. Bahkan waktu itu gara-gara banyak poster, ada bahasa santri ambyar, ada bahasa sobat ambyar. Pas Mbak Ian itu nyanyi, saya ngobrol berdua sama almarhum, beliau bilang begini, kok api ya Gus ya? Apa Kang Mas? Bilang, santri ambyar versus sobat ambyar. Niku bahasa yang kemudian sampai hari ini saya ingat. Sesuk digawe paten nih Gus, sobat ambyar versus santri ambyar. Saat itu beliau mengatakan sama saya, Gus, dalam waktu dekat saya kudu tampil meneh ning pondok. Kalau Bapak Ibu beberapa kali lihat saya manggung sama Mas Didi Kempot, setelah beliau kembali viral yang luar biasa ini, saya kembali bertemu beliau di alun-alun Ponorogo. Saya ingat betul waktu itu sekitar bulan Juli atau bulan Juni sebelum beliau kembali viral. Saya ditelepon siang-siang, Gus, kalau kali kanca-kanca kru niki nembe nonton YouTube jenengan. Waktu itu baru rame-ramenya viralnya berita Gus Miftah ketika mengislamkan Deddy Corbuzier. Beliau telepon waktu itu, mbok kula didongake to Gus, men viral kaya jenengan. Saya manggil beliau ini kadang-kadang Kang Mas, kadang-kadang Om. Nggih tak dongake muga-muga jenengan viral. Beberapa kali kemudian di pondok dan alhamdulillah sebulan kemudian Mbak Ian, Allah mengangkat derajat almarhum begitu luar biasa. Sampai hari ini nyuwun sewu, perusahaan, lembaga, institusi itu tidak keren kalau tidak nanggap Didi Kempot. Enggak keren. Belum dianggap bergengsi kalau tidak nanggap Didi Kempot. Sampai kadang-kadang saya guyoni sama beliau, Om, napa Gus, ono isu jarene jenengan ora iso mlaku. Lha ngopo? Soalnya keselen bareng liwati 1000 kutho. Ini gojekan saya yang sering saya sampaikan kepada beliau. Maka kemudian ketika kemarin saya harus berangkat ke Jakarta karena saya ada undangan Pak Menteri Perhubungan, harus masuk kantor. Pertama kali setelah beliau kena corona dan akhirnya sembuh, saya baru masuk hotel, saya mau tidur. HP saya penuh dengan telepon WA yang mengkabarkan beliau telah berpulang. Sampai akhirnya 2 hari 2 malam, karena saya merasa begitu tahu beliau, saya tidak tidur. Karena saya nggak bisa tidur, nomor 2 dikejar sama wartawan tentang kepribadian almarhum. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair. Beliau mengatakan apa? Salah satu ciri orang baik itu meninggalnya hari Selasa. Bapak Ibu masih ingat Mbah Mun meninggal hari apa di Mekah? Selasa. Saking cintanya Mbah Mun dengan hari Selasa, pondoknya Mbah Mun itu diliburkan hari Selasa. Dan hari ini kita menjadi saksi bagaimana kemudian Mas Didi Prasetyo dipanggil oleh Allah juga pada hari Selasa. Dan luar biasa di bulan Ramadan. Maka ketika kemudian banyak berita hoax, saya akhirnya harus menerima wawancara dari wartawan, telepon dari wartawan. Karena hati nurani saya terusik. Saya bilang sama Mbak Ian, saya terusik. Kenapa? Ada foto hoax disebar di media sosial. Orang berada dalam keranda, kemudian menggunakan jas, menggunakan dasi, seolah-olah itu almarhum Didi Prasetyo. Bapak Ibu pernah lihat? Akhirnya mau nggak mau harus saya klarifikasi. Karena pertemuan terakhir saya dengan almarhum di Kendal, beliau mengatakan, Gus, besok kula dikancani umroh. Maka ini karena sudah niat, maka umroh beliau ini menjadi wajib, Mbak ya. Artinya, baik keluarga maupun saya besok kalau saya berangkat umroh, saya niatkan untuk umroh badal almarhum Didi Prasetyo. Karena beliau bilang sama saya,
Gus besok kula dikancani umroh. Ini akhirnya beliau berpulang pada hari Selasa, satu hari yang dikatakan baik oleh almarhum Mbah Maimun Zubair, dan kembali pada bulan Ramadan. Kita nggak bisa minta. Maka saya meyakini ini adalah tanda-tanda bahwa almarhum adalah orang baik. Orang baik kembali pada hari yang baik, di bulan yang baik, kembali kepada yang maha baik. Dan saya meyakini almarhum ditempatkan di tempat yang sangat baik. Maka hari ini Mbak Yan barangkali bersedih, berduka, tetapi jariah yang ditinggalkan oleh almarhum, terutama bagi para jomblo-jomblo, itu luar biasa. Dan akhirnya kemudian lagu-lagunya almarhum ini menjadikan pengajian saya bersama anak-anak milenial tuh banyak quote-quote ambiar. Saya telepon-teleponan sama beliau, Mas, aku ini gara-gara sering ngomongin lagumu, saya ini oke quote-quote ambiar ya Mas. Contohnya apa Gus? Menikahlah dengan yang gemuk, janganlah menikah dengan yang kurus. Kenapa? Karena orang kurus hanya fokus kepada perasaan, tidak fokus kepada penampilan. Hanya fokus kepada penampilan, tidak fokus kepada perasaan. Maka blurah sana saja blurah. Kalau blurah dikatakan dasar kamu jawaban blurah. Ora masalah aku lemu mergo mangan sego. Daripada aku gawene mangan koncok, ngono blurah. Enggak, saya harus membuat Mbak Yan tersenyum. Saya nggak mau beliau ini berlarut-larut. Setiap WA saya atau DM saya di Instagram, anak santri saya nggak berhenti Mbak Yan untuk mendoakan almarhum. Tadi saya belum berangkat ke sini, kita bersama-sama doa 7 hari untuk almarhum. Tak boleh ke ingkung sama Mbak Yan, karena saya dulu pernah diskusi soal ingkung dengan almarhum. Maka saya bilang sama istri saya, tadi pagi saya panggil Beb. Ya, saya manggil istri saya itu tergantung situasi. Tapi yang jelas, saya selalu sering kemudian sama almarhum itu ceritanya, terus, kalau ayu, sorry mas, saya laki-laki yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ya, aku ngomonginnya mergo wartawan lah. Jadi betapa kemudian jariah ini, dan saya baru ini melihat. Saya kan biasa yang menemani teman-teman penyanyi artis itu, kita manggung bareng sudah sekian lama. Tapi saya melihat betul bagaimana kemudian respon audiens sampai nangis-nangis itu ketika manggungnya almarhum. Nangis-nangis. Aku biar guyon sama beliau itu, begitu tenang apa mas itu. Kok kayak ambiar-ambiar itu. Jadi nangisnya orang yang nonton almarhum itu ngalang-ngalai ibu nggak dijatah sama suaminya. Surat bangun ini fenomena itu. Sampai kemarin ketika Kompas TV itu mau tribut kepada almarhum, kebetulan saya dekat dengan Mbak Rosi itu. Karena Mbak Rosi punya kenangan yang luar biasa. Salah satu jariah almarhum adalah donasi ketika beliau nyanyi dari rumah, menggalang donasi 7,3 M dalam waktu sekian jam. Coba kita bayangkan, dalam waktu sekian jam 7,3 M. Dan saya melihat kepribadian almarhum ini tidak berubah. Sebelum kembali viral seperti ini, biasa-biasa saja. Dan setelah viral juga biasa-biasa saja. Nomor HP-nya ditelepon masih biasa, ya diangkat. Setiap kali di beliau punya kontak telepon saya ya biasa, nggak berubah sama sekali. Beliau mengatakan, matur nuwun Gus yo, jenengan dongake kula terus. Iya mas. Artinya apa? Kafa bil mauti wa'idun, telah cukup kematian itu memberikan nasihat.
Sudah ada lagi. Belum bilang, ini aku pengen buat tokoh-tokoh Islami terus. Makanya kemarin pas aku bilang sama produser ini bukan ini merugikan nama aku. Wah, ada ketemu beberapa langsung bang. Ini.